Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang kembali di malam ini Allah memudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Pada pertemuan lalu telah disampaikan yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di Madinah adalah membangun masjid. Kemudian ya, Masjid Nabawi itu bukan hanya untuk sholat saja, tapi masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pula madrasah, ya. Nah, bahkan dikatakan jami'ah, ya, universitas yang membentuk karakter, kemudian juga bagaimana ilmu betul-betul disibukkan kegiatan di masjid dengan musyawarah, dengan thalabul ilm dan yang lainnya. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ya, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Rasulullah mengubah nama Yathrib dan jadi Madinah. Nah, ini kemudian juga salat ditambah rakaatnya. Asalnya berapa rakaat? 2 rakaat, mau itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Nah, setelah 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, barulah kiblat berubah, yang asalnya kemana? Baitul Maqdis, kemudian ya menghadap Ka'bah atau Masjidil Haram. Nah, sebagaimana ayat di surat Al-Baqarah. Nah, di tahun kedua Hijriah, banyak syariat yang turun. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Thalathatul Usul, "Falamma istaqarra bil Madinah amara bi baqiyati syara'il Islam." Setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah, Rasulullah SAW memerintahkan syariat Islam yang lainnya seperti zakat, shaum, haji, jihad, adzan, wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalika min syariat Islam, dan yang lainnya dari syariat-syariat Islam. Ya. Di tahun 2 Hijriah turun syariat puasa Ramadan. Yang sebelumnya puasa wajib itu puasa apa?
Nah, yang wajib adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Ya, 8 bulan kemudian turun syariat wajib puasa Ramadan. Kemudian puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Nah, di puasa atau di bulan Ramadan tersebut turun juga syariat iktikaf, syariat zakatul fitr, kemudian sholatul Id, ya. Itu semua di tahun 2 Hijriah. Dan zakatul mal sekalipun ayatnya itu sudah turun sebagian di Makkah, tetapi belum ada penentuannya. Nah, penentuan kadar zakatul mal itu di Madinah. Ya, mulai diambil zakat dan disalurkan zakatul mal itu di Madinah. Nah, harus ada 2 syarat zakat mal, emas, perak, atau sekarang mata uang. Apa saja itu syaratnya, Bang Felis? Zakatul mal, ya. Syarat harus sampai nisab, harus sampai juga haul. Kalau nisab berapa itu? 85 gram emas, ya, 20 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 kali 20 berapa? 85 kan? Ya, 4,25 dikali 80 berarti 85 gram. Seseorang punya emas sebanyak 85 gram, maka sudah terkena nisab. Ya, tidak bergerak emas tersebut selama 1 haul, selama 1 tahun, tahun-tahun yang dipakai adalah hijri, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau punya 100 gram, 2,5%-nya berarti 2,5 gram dikeluarkan. Tapi ana lebih cenderung pada pendapat ulama yang mengatakan adna nisabain, nisab yang paling rendah kalau di kita pakai mata uang, ya. Nisab yang paling rendah sekarang adalah perak. Kalau perak berapa nisabnya? 200 dirham, betul. 200 dirham. 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Dikali sekarang kalau nggak salah ya, harga perak berapa? 20.000 per gramnya. Coba tanya Mbah sebentar. Ya, harga perak hari ini berapa? 21.500 kali 595 gram. Kali 595 berapa? Berapa? 12.5. 12.7. Seseorang punya uang 12.700.000 sudah terkena nisab. Tidak bergerak uang tersebut selama 1 tahun, maka sudah wajib untuk bayar zakat. Sekarang tanggal berapa Safar? Rabiul Awal? Kemarin aja 12, 13, 14, 16. Nah, tanggal 16 Rabiul Awal misalnya seorang punya uang 15 juta. Maka 15 Rabiul Awal tahun depan, yang uang ini nggak dipakai, ada terus di tabungannya atau ada terus di mana dia simpan, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya, ya, dari uang 15 juta tersebut. Ya. Besok, misalnya besok, dia pun dapat juga uang 20 juta misalnya. Ya, lusanya 20 juta juga tuh. Ini penjualannya sedang naik-naik, Masya Allah. Nah, jadi setiap hari dia mengeluarkan zakat tahun depan itu. Tanggal 16-nya, tanggal 17-nya, tanggal 18-nya gitu, jelas ya. Jadi mengeluarkan zakat itu bisa setiap hari. Tapi memang udah setahun. Syaratnya apa tadi? Sampai nisab, sampai haul. Itu kalau pencatatannya baik. Ya, kalau dia pembukuannya bagus. Tapi kalau pembukuannya kacau, tahu hari ini misalnya dia dapat 15 juta atau 12.700.000, tahun depan 16 Rabiul Awal
total uang di tabungannya ada 50 juta kah, atau ada 100 juta kah, langsung aja dikeluarkan. Ya, totalkan semuanya. Berarti berapa tuh kalau 100 juta? 2,5 juta ya. Nah, 2 juta dikeluarkan zakatnya 2,5 juta. Kalau pembukuannya jelek, sebenarnya kan yang 85 juta itu belum kena wajib zakat. Kenapa Hermansyah belum kena wajib zakat? Yang tahun depan tanggal 16 Rabiul Awal, misalnya ini pembukuannya jelek, misalnya catatannya jelek gitu ya. Jadi dia cuma mencatat hari ini dia dapat uang, dia punya uang 15 juta udah di atas nisab. Tahun depan tanggal 16 Rabiul Awal uangnya di tabungan ada 100 juta misalnya. Anda bilang tadi keluarkan saja semuanya. Ya, yang wajib hanya berapa? Yang 15 juta itu saja. Yang 85 jutanya belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum sampai 1 haul. Jelas ini. Tapi karena pembukuannya buruk, ya, pencatatannya jelek, maka boleh untuk mendahulukan pembayaran zakat. Ya, bahkan untuk 2 tahun ke depan boleh. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abbas, paman beliau, Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi syariat zakat itu baru ada di tahun 2 Hijriah, ya. Di tahun 2 Hijriah pula ada syariat jihad. Jihad perang Badar. Nah, kita tidak bahas ya peperangan di kitab atau di pembahasan satu Rasul ini, karena itu akan memakan waktu panjang sekali. Jadi untuk yang dikatakan ghazwah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 25, atau peperangan itu ada 25 perang yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kurang lebih ya 6 bulan sekali, kurang 6 bulan sekali Rasulullah pergi berjihad. Dan itulah diantara tafsir surat At-Taubah akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratain. Apakah mereka tidak lihat mereka diuji oleh Allah setiap tahun itu 2 kali. Maksudnya berjihad itu setiap 1 tahun itu 2 kali. Kalau 10 berarti 20 kali kan? 20 kali jihad. Ini 25. Ya, 25 kali jihad berarti kurang tuh. Ya, ada yang maksudnya dalam 1 tahun itu ada yang 2, ada yang 3, seperti itu. Nah, ini yang diikuti oleh Nabi SAW. Sebenarnya banyak yang lainnya. Cuman yang memang berhadapan dengan musuh, yang betul-betul ketemu pedang dengan pedang, ya hanya 9 perang. Hanya 9 perang. Kayak perang Tabuk, orang Romawi datang nggak? Enggak datang. 2 pekan Rasulullah SAW ngecamp di Tabuk untuk menunggu orang Romawi. Tidak datang mereka. Ya, tidak datang. Kemudian beberapa peperangan lah. Ya, ada namanya fai, ada namanya ghanimah. Apa bedanya fai dengan ghanimah? Kang Widi? Nah, harta yang didapatkan tanpa peperangan, sedangkan ghanimah, nah, harta rampasan perang ya yang didapatkan dengan peperangan. Kok bisa didapatkan tanpa peperangan? Jadi mereka kebanyakannya itu sudah kabur duluan. Ya, itu pertolongan yang khusus Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun nabi sebelumku. Di antaranya yang pertama adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kemenangan perang ya perjalanan 1 bulan. Apa maksudnya? Sebelum 1 bulan berperang, mereka ini udah ketakutan, udah kabur, ya udah meninggalkan kampung mereka. Ketika Rasulullah datang, ya masih ada tuh kambingnya, masih ada untanya atau barang-barangnya. Nah, itu namanya fai.
Itu namanya fai. Ya, baik. Tadi yang 5 itu apa? Nusirtu birru'b masirata syahr. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan sejauh sebulan perjalanan. Kemudian yang kedua adalah waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku bumi yang terhampar semua ini adalah sebagai masjid dan tempat untuk dan alat untuk bersuci. Jadi boleh kita sholat di lapangan, kita boleh sholat di gunung, ya, berbeda dengan ahlul kitab atau umat terdahulu. Mereka hanya boleh melakukan ibadah di kuil-kuil mereka saja atau di bangunan yang memang khusus untuk ibadah. Gereja itu besar ya. Nanti mereka punya juga kuil-kuil kecil. Ya, kalau kita mau ada musola, ada masjid besar. Nah, mereka seperti itu juga orang-orang ahlul kitab. Ya, tapi kita boleh sholat di rumah boleh, di tempat kerja boleh. Nah, yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'utitu syafa'ah, aku diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaat. Oh, tadi yang kedua alat untuk bersuci, maksudnya tayamum itu hanya syariat untuk umat Nabi Muhammad saja. Kalau dulu mereka sholat wajib untuk berwudu saja. Kalau tidak ada air, ya mereka sholat tanpa wudu. Pertama juga ketika belum turun syariat tentang tayamum dan tidak ada air, ya untuk berwudu, Rasulullah dan para sahabat mereka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, seperti itu ya. Nah, misalnya di keadaan tidak ada air untuk berwudu, tidak ada tanah atau debu untuk bertayamum, maka kita sholat, masuk waktu sholat, kita sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Jangan sampai nggak sholat. Wah, nggak ada air untuk wudu, nggak ada debu atau tanah untuk tayamum, ya udah nggak usah sholat aja. Nah, ini salah nih. Ya, Rasulullah ketika belum turun syariat tentang tayamum, beliau sholat subuh tanpa wudu. Selesai salam, baru turun ayat tentang tayamum dan Rasulullah tidak mengulangi lagi. Ya, jelas insyaallah ya. Baik. Kemudian itu syafaat, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Jadi syafaatul uzma, Allah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memintanya nanti di hari kiamat. Baik. Kemudian yang keempat, itu jawami' al-kalim, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami' al-kalim, yaitu ucapan yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Yang kemudian yang kelima, uhillat li al-ghanaim wa lam tahil li ahadin minal anbiya'i qabli. Dihalalkan untukku harta ghanimah, rampasan perang, yang itu tidak dihalalkan untuk para nabi sebelumku. Jadi kalau dulu gimana harta rampasan perang mereka? Nabi Yusha ibnu Nun. Nabi Yusha ibnu Nun adalah yang menjadi pengganti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, beliau ini yang menjadi pengganti Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel. Beliau ini yang mendampingi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mencari Nabi Khidir. Ketika mencari Nabi Khidir atau Khadir ya. Ketika safar 3 hari di surat Al-Kahfi kan ada anak muda yang menyertai Nabi Musa. Beliau ini Yusha namanya, Yusha ibn Nun. Belum jadi nabi. Jadi nabi setelah Nabi Musa meninggal. Ya. Nah, bagaimana harta rampasan perang dulu? Nah, dikumpulkan kemudian datang menunggu turun api dari langit. Ya, dikumpulkan di tengah lapang, kemudian menunggu turun api dari langit. Maksudnya halilintar atau kayak gimana sehingga menghanguskan itu semua. Ketika ditunggu tidak kunjung datang juga api tersebut, halilintar itu. Ternyata ada satu suku, ada 2 orang dari satu suku Bani Israel. Suku Bani Israel ada berapa? Ada 12. Nah, ada 2 orang atau 3 orang dari satu suku Bani Israel yang menyembunyikan sebesar kepala sapi emas. Ya, karena itu tidak turun api tersebut. Ya, jadi minkum ghulul, kata Nabi Yusha ibn Nun, ada di antara kalian yang korupsi nih, nyembunyiin harta rampasan perang. Ya, kemudian mana kepala kabilah kalian? 12 orang. Disalamin sama Nabi Yusha. Kemudian yang nempel tuh, yang nempel tangannya, oh berarti ada di orang-orang suku kalian nih, dia yang gulul nih. Ternyata di suku yang satu. Mana kumpulkan semuanya?
orang-orang kalian. Kemudian disalamin semuanya. Nah, ada 2-3 orang yang nempel tangannya ke Nabi Yusha, kemudian diletakkan emas sebesar kepala sapi tersebut di lapangan, barulah turun api dari langit menghanguskan semua harta rampasan perang. Ya, nah, jadi harta rampasan perang itu baru Allah halalkan atau hanya Allah halalkan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini kekhususan Rasulullah SAW dari nabi-nabi yang lain di antaranya ya sebenarnya. Nah, perang yang itu bertemu pedang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musuh. Yang pertama adalah perang Badar tahun 2 Hijriah. Perang Badar tahun 2 Hijriah. Kemudian tahun depannya perang Uhud tahun 3 Hijriah. Kemudian, nah ini ada khilaf. Perang Khandaq, perang Ahzab. Ada 2 nama. Perang Khandaq atau perang Ahzab. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tahun 4 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 5 Hijriah. Ya. Nah, ini 3 perang ini melawan orang-orang Quraisy semuanya. Ya, perang melawan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi kalau perang Khandaq ada 3 kelompok, Quraisy, Yahudi dan Ghatafan. Kemudian setelah itu ada di tahun yang sama ya, perang Bani Quraidah. Ya, perang Bani Quraidah. Tahun 6 Hijriah ada perang Bani Mustaliq. Kemudian tahun 7 Hijriah ada perang Khaybar. Nah, tahun 8 Hijriah adalah Fathu Makkah. Ya, ditaklukkannya Makkah tahun 8 Hijriah. Setelah dari Makkah pergi ke Hunain, Rasulullah SAW. Nah, ada perang Hunain tahun 8 Hijriah juga berarti. Ini bulan Ramadan ya, ketika Fathu Makkah. Kemudian ya, kemudian ada perang Taif. Ya, perang Taif berarti setelah dari Hunain ke Taif. Tahun 8 Hijriah juga. Nah, untuk peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW tapi tidak bertemu dengan musuh, itu yang selebihnya tuh. Dari 25 kurangi 9 berarti berapa? 16. Ya, 16 peperangan diikuti oleh Nabi SAW tapi tidak bertemu musuh. Ya, nah ini disyariatkan jihad baru tanggal atau tahun 2 Hijriah. Barakallahu fikum. Umroh pertama kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah adalah pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah. Sedikit mundur ya. Tahun 5 atau 4 Hijriah, yang tadi perang apa? 5 atau 4 Hijriah, perang apa? Perang Khandaq. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah ini adalah akhir Madinah diserang. Setelah ini kita menyerang mereka. Ya. Nah, jadi akhir Madinah diserang oleh musuh itu ketika perang Khandaq tahun 4 atau tahun 5 Hijriah. Sebelumnya Rasulullah SAW yang menyerang mereka lagi. Mereka ini Rasulullah menyerang mereka itu bukan artinya Rasulullah ingin mencari harta ghanimah, enggak. Jadi mereka ini sudah membuat makar untuk menyerang Nabi SAW. Ya, beberapa suku-suku besar itu mereka ikatannya atau afiliasinya itu dengan siapa? Orang-orang Quraisy, dengan orang-orang Yahudi. Nah, mereka membuat makar, membuat perkumpulan untuk memerangi Nabi SAW. Nah, sebelum mereka itu datang ke Madinah, mereka sudah didahului oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu ya. Dan bukan hanya perang-perang begitu saja dalam Islam. Ya, jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
untuk mengutus mereka dulu, mengutus utusan kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya udah bayar upeti. Dan memang seperti itu. Ya, siapa yang menguasai pada saat itu bayar upeti kepada yang menguasai. Kalau nggak mau, perang. Kemudian ya Rasulullah SAW para sahabat, yang maksudnya perang dalam Islam, jadi nggak langsung ketemu musuh perang kayak gitu, nggak. Jadi diutus dulu, ada utusan. Ya, tadi tawaran, kalau nggak mau bayar upeti, itu pun rendah, di bawah zakat malah. Kalau zakat 2,5%, upeti itu di bawah zakat. Berarti kan tandanya dia memang mau perang kayak gitu. Ya, kalau nggak mau bayar zakat, apa? Berarti yang pertama apa tadi, masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam, mereka bayar zakat. Bayar upeti, pajak namanya ya, bayar pajak. Tuh. Kemudian yang kalau nggak mau bayar pajak, berarti perang. Nah, sudah mereka nggak mau masuk Islam, nggak mau bayar upeti, berarti perang. Datanglah pasukan kaum muslimin ke negeri mereka. Sebelum perang, ditawari lagi, masuk Islam. Kalau enggak, kalian tetap tinggal di negeri kalian dengan agama kalian, tapi bayar upeti. Ya, nggak mau juga, oh berarti perang. Ya ini diajak lagi nih, nego lagi nih. Kemudian di tengah-tengah peperangan ada yang masuk Islam, langsung harus diamankan. Ya, harus diamankan, harus diajarkan Quran, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Lindungi orang tersebut dan perdengarkan kepada mereka kalamullah. Ya, perdengarkan mereka ilmu agama. Jadi tidak hanya seorang mengucapkan la ilaha illallah syahadat aja kemudian dilepas begitu saja, enggak. Mereka harus tahu apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammad Rasul, apa konsekuensinya. Ya, apa saja kewajibannya, apa rukun Islam, apa saja kewajibannya. Ya, Islam ada rukun. Islam itu ada kewajiban. Islam itu ada sunnah. Ya, Rasulullah umpamakan seperti bangunan. Rukun Islam. Rukun itu apa artinya? Rukun aslinya itu pondasi. Ya, pondasi. Misalnya rumah dengan pondasi 5 tiang. Ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dengan 5 tiang nih. Kan nggak dibilang rumah kalau cuma tiang doang, ya nggak? Ada yang wajib dari rumah tersebut. Apa itu? Atap, dinding, pintu. Ya, baru dikatakan rumah. Wajib nggak atap? Kalau rumah ada atap, wajib nggak? Wajib nggak ada dinding? Atau ya dinding itu harus tembok nggak? Kalau misalnya kayu atau seng kan sudah cukup ya. Nah, wajib nggak ada itu? Wajib. Ada pintu? Wajib. Ya, apa? Kalau rukun Islam tadi, fondasi Islam 5 tadi. Wajibatul Islam, kewajiban-kewajiban Islam seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian silaturahim, ya, kemudian tidak mengganggu kaum muslimin, ya, al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, tidak berkata kasar, tidak berkata kotor. Ini yang wajib-wajib semua nih. Ya. Nah, ini dinding, pintu, atap rumah Islam. Tapi kan terkadang kurang indah. Islam itu muslim, dia muslim. Ya, dia muslim. Dia sudah cuman pondasi doang, ada kita lihat cuman pondasi doang ya. Ada kita lihat mungkin udah ada apa? Rumah dengan udah ada atap dengan dindingnya. Tapi masih seperti itu. Ya, perlu mungkin ada hiasan-hiasannya biar terlihat indah. Ya, seperti mungkin perlu ada pagar, ada taman, ada mungkin kolam, ada ornamen ini dan itu sehingga rumah terlihat indah. Apa itu? Yang sunnah-sunnah. Afdalul Islam an tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man ta'rif. Islam itu seutama-utamanya yang paling baiknya kata Rasulullah SAW adalah engkau bagi-bagi makanan. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Maka indahlah Islam seseorang itu. Jelas ini ya? Nah ini ada konsekuensinya. Ketika seorang dia masuk Islam nggak dibiarkan begitu saja, harus diajarkan dulu. Fa'ajirhu hatta yasma' kalamullah. Nah ini ketika peperangan seperti itu. Ya. Nah, jadi di saat sedang berkecamuk perang, masuk Islam, mereka harus diselamatkan. Ini jihad dalam Islam. Jadi bukan haus darah Islam itu ya. Nah, bukan disebar dengan peperangan.
Di Yaman Rasulullah SAW utus Mu'adz ibn Jabal, tidak ada satu tetes darah pun tumpah. Ya, yang ada hanya dakwah dari Mu'adz ibn Jabal, sehingga negeri Yaman menjadi negeri iman, menjadi negeri fikih, menjadi negeri hikmah. Kata Rasulullah SAW, al-imanu Yaman, wal fiqhu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Pada saat itu orang Yaman masih Yahudi, masih Nasrani, masih musyrik di sana itu. Ya, nah kemudian diutus oleh, ketika Rasulullah SAW meninggal, itu keadaan orang Yaman masih seperti itu. Cuman Rasulullah mengatakan al-imanu Yaman. Iman itu di Yaman. Fikih itu di Yaman. Hikmah itu di Yaman. Ya, ja'akum ahlul Yaman hum araqu afidah. Datang kepada kalian orang Yaman, mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Ya, kenapa kok di Madinah orang mudah untuk masuk Islam, berbeda dengan di Makkah? Ya, di antara sebabnya adalah orang asli Madinah dari suku Aus dan Khazraj. Mereka ini dari satu ibu juga ya. Aslinya adalah orang Yaman. Rasulullah SAW mengatakan hum araqu afidah. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, mudah untuk menerima Islam. Mendengar ayat Al-Quran langsung mereka masuk Islam. Banyak sekali itu. Kalau kita lihat bagaimana dakwah Mus'ab ibn Umair, 1 tahun cuman Mus'ab ibn Umair mendakwahkan Islam di dulu Yathrib namanya sebelum Madinah, itu banyak yang masuk Islam. Ya, Mu'adz ibn Jabal hanya diutus oleh Rasulullah SAW berdakwah di Yaman menjadi negeri Islam. Ya, sampai sekarang nggak ada yang namanya gereja di sana. Ya, nggak waktu Yaman Selatan dikuasai oleh komunis. Ya, Yaman Selatan sekarang di antara sebab kenapa kok banyak orang Arab ke seluruh dunia, ya, itu berapa puluh tahun yang lalu dikuasai Yaman Utara, Yaman Selatan itu oleh komunis. Ya, komunisnya komunis Kuba yang ke Kuba dianya. Nah, keadaan sangat sulit mereka pada saat itu, dan mereka pelaut nih. Mereka pergi ke Amerika, mereka pergi ke Indonesia, ke Malaysia, ke negeri-negeri, ya, mereka pelaut, dan mereka nggak bisa lagi hidup di Yaman itu. Orang-orang Hadramaut nama kebanyakannya, orang-orang Hadramaut. Ya, jarang orang utara nggak ada yang keluar. Orang-orang utara itu Syiah, orang-orang selatan itu banyak Sufi, orang-orang Sufi, orang-orang yang nyembah-nyembah kuburan, ya, wali-wali ditinggi-tinggikan. Nah, itu yang nyebar di dunia ini, di Indonesia ini, ya. Itu dari Yaman Selatan itu. Nah, ya, kita kembali. Kemudian umroh pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di tahun 6 Hijriah. Jadi tadi kan Anda bilang Madinah itu yang paling terakhir apa? Madinah terakhir diserang itu pada tahun 4 atau 5 Hijriah. Ini ada khilaf ulama 4 atau 5 Hijriah. Nah, tahun 6 Hijriahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan 1.400 sahabat, mereka hanya membawa pedang di pinggang saja dan memakai kain ihram di awal Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh orang-orang Arab. Permusuhan, peperangan masih terjadi, ya, antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy. Tapi orang Quraisy mereka tidak akan menyerang, tidak akan memerangi, ya, siapapun di bulan-bulan haram. Ya, bulan apa tuh bulan haram? Rajab. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, jadi yang paling lama bulan apa? Dzulqa'dah, bulan depannya juga Dzulhijjah, bulan depannya juga apa? Muharram nih. Jadi 3 bulan berturut-turut. Nah, Rasulullah di awal Dzulqa'dah, beliau dengan para sahabat beliau 1.400 orang pergi umroh. Nggak peduli kita perang, kita datang itu musuh, tapi kita bukan untuk berperang, kita mau untuk menunaikan umroh. 1.400 orang. Ya, tapi mereka ditahan oleh orang Quraisy di Hudaybiyah. Nggak boleh untuk masuk ke Mekah. Maksudnya harga diri Quraisy jatuh kalau musuh seenaknya masuk ke Mekah sekalipun untuk umroh. Sebab mereka sendiri khilaf, biarkan saja, karena kan mereka kan bukan untuk memerangi kita,
Mereka itu hanya menunaikan umroh, sebagaimana nggak bisa. Mereka masuk musuh kita. Ya, keluarga kita terbunuh oleh mereka, nah seperti itu. Nah, menjaga harga diri, akhirnya dibuat perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah nggak bisa umroh pada tahun tersebut. Apa isi di antara isi perjanjian Hudaybiyah adalah boleh Rasulullah untuk dan kaum muslimin untuk umroh tahun depannya, berarti tahun 7 Hijriah. Boleh, tapi waktunya cuma 3 hari saja. Ya, menunaikan umroh 3 hari pulang. Kemudian tidak boleh ada lagi yang hijrah ke Madinah. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, pulangkan. Kalau ada orang Mekah yang di Madinah untuk kembali musyrik lagi ke Mekah, biarkan. Jadi pokoknya poin-poinnya itu banyak yang menguntungkan orang-orang Quraisy itu sebenarnya. Ya, tapi ditandatangani setujui, jadi ada namanya Sulh Hudaybiyah. Tahun 7 Hijriah Rasulullah umrah, namanya Umratul Qadha. Umrah mengqadha tahun kemarin. Karena tahun kemarin kan nggak jadi. Ya, beliau sembelih. Dulu tuh kalau umrah pun harus nyembelih juga. Harus kurban juga. Ya, disembelih untanya Abu Jahal yang paling besar pada saat itu. Ya. Nah, kemudian tahun 7 Hijriah Rasulullah umrah di bulan apa? Masih di bulan Dzulqa'dah. Jadi Rasulullah mencari bulan di sana, bulan-bulan haram yang tidak boleh ada peperangan. Dan mereka orang-orang yang kalau sekarang ini daerah-daerah Khalij, daerah-daerah Uni Emirat, ya, namanya Rabi'ah. Itu daerah Rabi'ah namanya. Mereka masuk Islam. Untuk belajar Islam ke Madinah dari negeri tersebut harus melewati Makkah untuk ke Madinah. Ya, mereka ingin belajar Islam. Coba. Mereka menempuh berapa ribu kilometer. Ya, kemudian nyawa mereka menjadi taruhannya. Nah, dan mereka lakukan perjalanan tersebut hanya di bulan-bulan haram. Ya Rasulullah, nahnu min Rabi'ah walam nakhlus ilaika illa fi syahril haram. Ya Rasulullah, kami dari Rabi'ah dan kami tidak bisa sampai ke tempat ini kecuali hanya di bulan-bulan haram. Famurna, maka perintahkan kepada kami apa yang harus kami lakukan untuk Islam ini. Ya, coba mereka untuk belajar ilmu agama tuh. Ya, nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak jarak 5 kilo, 10 kilo. Mereka tempuh perjalanan untuk belajar Islam. Apa saja yang nggak boleh jadikan cawan. Sampai cawan Rasulullah SAW jelaskan. Cawan nggak boleh dari labu. Dari labu. Labu ya. Kan diambil dalamnya, kemudian jadi mangkuk kan, jadi tempat minum. Kalau sekarang orang-orang Yaman kampung pedesaan, ya mereka membuat yogurt tuh dari itu tuh. Jadi setiap hari mereka buat yogurt. Jadi pakai susu kambing, kemudian masukin ke labu tersebut. Satu malam saja itu sudah terpisah mana terpisah mana yogurt, mana ampas, mana susunya. Yang atasnya itu nanti jadi bikin keju. Ya, keju namanya akid namanya. Jadi zaman Nabi SAW ada keju. Ya, keju sana gurihnya luar biasa. Cuman baunya mengerikan baunya. Cuman gurihnya luar biasa ya. Keju asli ya, keju asli. Nggak ada kimia, nggak ada apa. Nah, udah ada sejak zaman Nabi SAW namanya akid, susu yang dikeringkan. Kenapa nggak boleh? Ya, kemudian juga batang pohon kurma dijadikan cawan-cawan, itu nggak boleh juga. Ya, kenapa? Karena itu semua mempercepat fermentasi, ya, pengasaman. Ya, jadi mereka biasa naruh air berisikan kurma atau buah apa untuk jus. Dulu nggak ada blender kan untuk bikin jus. Jadi mereka taruh tempat tersebut pakai dimasukkan beberapa butir kurma. Kalau pakai labu tadi, kalau pakai batang pohon kurma, apa yang terjadi? Cepat jadi khomernya, nggak perlu nunggu berapa hari, 2 hari udah jadi khomer. 1 hari udah jadi khomer.
Nah, itu dilarang dulu dalam Islam. Kemudian dihapus syariat tersebut. Ya, dihapus syariat tersebut. Boleh seseorang pakai cawan, ya, pakai cawan apapun, kecuali emas ya. Kalau emas nggak boleh, perak nggak boleh. Selama makanan dan minuman atau selama minuman tersebut tidak memabukkan, ya kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan itu adalah khamr dan semua khamr itu adalah haram. Ma askara katsiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan dikonsumsi banyak mabuk, setetesnya pun apa? Haram. Ya, nah, jadi dibuat kaidah oleh Nabi SAW seperti itu. Nah, dengan itu apa? Umroh Rasulullah SAW semuanya di bulan Zulqa'dah. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya umroh terbaik itu di bulan Zulqa'dah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau selalu umrohnya di bulan Zulqa'dah, ya, kecuali umroh ketika beliau haji saja, itu di bulan Dzulhijjah. Jadi Rasulullah SAW umroh itu 4 kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah kecuali pas Rasulullah SAW haji. Nah, ini pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Bagaimana dengan jawaban atau bagaimana dengan hadis Nabi SAW? Umratu fi Ramadan ta'jilul hajj. Umrah di bulan Ramadan itu sama dengan berhaji, ya, sama dengan berhaji dengan Nabi SAW. Jadi mana yang lebih afdal? Umrah di bulan Ramadan atau umrah di bulan Dzulqa'dah? Jelas ini? Kata Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, seutama-utama umrah itu di bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu umrah di bulan Dzulqa'dah. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk Nabi Muhammad SAW, itulah yang terbaiknya. Taib. Tidak, ya. Yang afdal adalah tetap di bulan Ramadan. Rasulullah SAW beliau umrah di bulan Dzulqa'dah karena apa? Karena ada sebab, ya, karena ada sebab. Di situ orang-orang musyrikin mereka tidak akan memerangi Nabi SAW. Taib. Kita lanjutkan insyaallah pada Isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau umrah di tahun 7 Hijriah. Nah, kemudian di tahun 8 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, ya, di bulan Ramadan. Tentunya ketika Mekah telah dikuasai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhaji, begitu kan? Ya, Rasulullah SAW menaklukkan Mekah di bulan Ramadan, berarti Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Tapi Rasulullah SAW tidak berhaji pada tahun 8 Hijriah. Kemudian juga pada tahun 9 Hijriah, ya, karena wufud namanya, utusan-utusan atau banyak rombongan-rombongan yang datang dari seluruh Jazirah Arab. Karena Quraisy masuk Islam ketika Fatu Makkah, maka orang-orang Arab di seluruh Jazirah Arab banyak mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itulah yang menahan Rasulullah SAW untuk tidak beliau menunaikan haji tahun 9 Hijriah. Kalau pada tahun 8 Hijriah masih banyak kesyirikan, masih banyak kekufuran di sana. Di tahun 9 Hijriah itulah tahun pertama haji Islam, ya, maksudnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memimpin haji pada saat itu? Bukan.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengumandangkan surat Al-Bara'ah. Ya, larangan untuk musyrik berhaji ya tahun depan. Ya, tidak boleh lagi ada haji dari kalangan kaum musyrikin. Nah, jadi sudah ada haji. Jadi tahun 9 Hijriah, haji yang dilakukan oleh kaum muslimin itulah pertama kalinya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW kenapa enggak? Karena beliau sibuk untuk mengajar, untuk menyampaikan Islam kepada rombongan-rombongan yang datang pada saat itu. Baik. Ya. Barulah Rasulullah SAW menunaikan haji pada tahun depannya, tahun 10 Hijriah. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, aku melihat di sebelah kanan Rasulullah SAW manusia seluruhnya. Aku melihat di sebelah kiri Rasulullah SAW manusia seluruhnya. Dan di belakang Rasulullah SAW manusia seluruhnya. Nah, diperkirakan sahabat pada saat itu ada 114.000 yang ikut haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka sengaja datang dari penjuru Jazirah Arab ke Madinah ingin berhaji bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika di Arafah atau di Mina ya antara dua itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara manasik kalian. La'alli la alqakum ba'da 'amikum hadza. Bisa jadi aku tidak lagi bertemu setelah tahun. Bisa jadi aku tidak lagi bertemu kalian setelah tahun ini. Dengan itu dinamakan haji wada'. Apa haji wada'? Haji perpisahan, ya. Tidak lagi kata Rasulullah, bisa jadi aku tidak lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Nah, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah ketika Rasulullah wukuf di Arafah, turun kepada beliau ayat ketiga di surat Al-Maidah. Apa itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah, sempurna syariat Islam, hukum, semua ajaran-ajaran Islam di tanggal 9 Dzulhijjah pada tahun 10 Hijriah. Tidak ada lagi penambahan hukum, tidak ada lagi pengurangan hukum, pengubahan yang nasikh mansukh udah nggak ada lagi. Ya, asalnya ada nasikh mansukh, maksudnya satu syariat kemudian dihapus. Seperti apa? Ya, dulu anak menjadi anak susuan kalau 10 kali menyusu. Ya, kemudian itu dimansukh menjadi 5 kali susuan. Ya, itu diantaranya. Kemudian di dalam Al-Quran ada asalnya ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma batta di surat An-Nur. Kakek-kakek, nenek-nenek apabila mereka berzina maka rajamlah mereka itu. Ya, asalnya ayat dibacakan di surat An-Nur. Kemudian itu mansukh, tetapi hukumnya ada tetap. Ya, ada ayat Al-Qur'an yang masih ada di dalam Al-Qur'an tapi hukumnya mansukh. Ya, tidak lagi dipakai. Ada ayatnya sudah dihapus tetapi hukumnya masih ada. Nah, hukum mau itu kakek-kakek ataupun nenek-nenek, yang jelas orang yang sudah menikah berzina maka hukumnya apa? Hukumnya adalah dirajam ya, dirajam, dilempari batu sampai mati. Batu sebesar apa? Ya, tidak kerikil diketepelin misalnya lama mati, tidak juga dilempar dengan batu kali, batu pondasi cepat mati. Ya, tapi batu yang sebesar kepal,
ya tidak cepat mati, tidak lambat mati. Dan itu belum pernah terjadi ya dari zaman Nabi SAW sampai sekarang orang dirajam karena 4 orang saksi itu belum pernah ada. Dari zaman Nabi sampai sekarang kan harus ada 4 orang saksi. Tapi mereka bukan berarti belum pernah ada hukum rajam. Banyak hukum rajam terjadi ya di kalangan sahabat sekalipun ada beberapa orang ya karena pengakuan, ngaku, ya Rasulullah, aku telah berzina. Kata Rasulullah, mungkin kau hanya sekedar memeluknya. Enggak, ya Rasulullah, aku telah berzina. Engkau mungkin hanya menciumnya saja. Beda hukumnya ya. Hukum meluk, hukum cium, hukum menyentuh, hukum berzina. Enggak, Rasulullah, aku telah berzina. Diperiksa akalnya sehat semuanya. Akhirnya tegakkan hukum rajam tersebut. Asalnya orang ini kuat, tegar nih. Ya, akhirnya dilempari batu, lari. Jadi kalau udah sampai hukum itu ke pemerintah, ke pihak berwenang, itu nggak bisa ditarik. Kecuali yang itu terkait dengan keluarga korban. Misalnya seperti membunuh. Ya, membunuh. Kata keluarga korban, kami tidak tuntut dia untuk dikisos. Tapi kan ada 3 ya pilihannya kalau membunuh itu. Bisa dikisos, kalau sepakat seluruh keluarga korban untuk dikisos, dikisos. Ada satu keluarga korban nggak sepakat, enggak, kami nggak minta kisos. Kami hanya minta dia diat, kembali ke diat, denda 100 ekor unta. Nggak jadi kisos tuh. Ya, atau seluruh keluarga korban sepakat untuk memaafkan si pembunuh. Biarkan dia bebas tanpa syarat. Nah, itu dalam Islam. Atau mukul, atau membutakan mata, mematahkan gigi, sampai ke pihak berwenang, ke pengadilan. Itu harus tuntas, ya, kecuali dimaafkan. Ya, kalau dimaafkan oleh keluarga korban baru lepas. Tapi kalau mencuri, kalau zina, nggak bisa. Ya, kalau mencuri, misalnya, oh enggak, saya kasih aja barang itu, nggak usah ditegakkan, nggak bisa. Itu harus potong tangan. Nah, kalau misalnya dia mengaku untuk berzina, ditanya memang iya, ya, misalnya kata Rasulullah SAW, ada seorang pemuda bekerja di satu orang, kemudian pemuda ini berzina dengan istri majikannya, ya, kata majikannya, kalau kamu mau selamat kamu harus bayar 30 ekor unta, 30 ekor kambing dan lain-lainnya, ya. Kemudian sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. 30 ekor kambing itu dikembalikan lagi ke bapak si pemuda ini. Kemudian untuk pemuda ini dia dicambuk 100 kali cambukan. Kenapa? Karena dia belum menikah. Waqdu ya Unais ila imraati hada fa in i'tarafat farjumha. Dan wahai Unais, pergilah ke wanita istri orang ini, kalau dia ngaku memang betul berzina dengan pemuda ini, ngaku. Fa in i'tarafat, kalau dia ngaku, farjumha, maka rajamlah dia. Rajamlah dia, wanita tersebut. Ada juga seorang wanita yang datang pada Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah zani, ya Rasulullah aku telah berzina. Jadi yang ditegakkan rajam di zaman Nabi SAW dan setelahnya sampai sekarang, kalaupun itu ada, itu hanya dari i'tiraf atau iqrar, yaitu apa? Mengaku. Karena seorang yang dia sudah ditegakkan hukum di dunia, tidak akan lagi dia ditegakkan hukum tersebut, tidak akan lagi dia diadab di akhirat. Ya, nah. Jadi dengan ketika kabur itu kemudian ditanam setengah badan, dikubur setengah badan, tidak bisa lari, dilempari batu sampai mati. Nah, itu rajam, ya, itu rajam. Nah, demikian pula yang liwat itu apa? Homo, LGBT itu mati, itu hukumannya dalam Islam mati, yang melakukan dan yang dilakukan. Yang fa'il wal maf'ul itu hukumannya adalah mati. Nah, tadi tahun, ya maksudnya tahun 10 Hijriah, tanggal 9 Dzulhijjah sempurna syariat Islam itu, tidak ada lagi yang diubah, ya, tidak ada lagi yang diubah. Apakah masih tetap ada ayat yang turun setelah? Masih ada. Masih ada, tetapi untuk penguat hukum saja. Ya rahmukallah. Bukan sebagai perubahan hukum. 2 hari setelahnya, tanggal 11 Dzulhijjah, turun kepada Nabi SAW surat terakhir yang turun penuh
yaitu surat apa? Nah, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini adalah surat terakhir yang turun penuh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan surat atau ayat terakhir secara mutlak yang turun kepada Nabi SAW adalah di pertengahan surat Al-Baqarah, yaitu apa? Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian kepada hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat terakhir secara mutlak yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. 80 hari setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini haji. Ya, haji tahun 10 Hijriyah. Nah, wal hajj wal jihad wal adhan wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'i' al-Islam. Baik. Kemudian ya. Akhadha 'ala hadha 10 sinin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Berarti total dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Wa ba'daha tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaihi. Setelah 10 tahun Rasulullah dakwah di Madinah, meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dinuhu baqin. Ya. Dan agama yang beliau bawa masih ada sampai sekarang. Tapi Rasulullah SAW telah wafat. Ya, semua nabi dan rasul sudah wafat kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, nah kita masuk pada bagaimana meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dimulai pada bulan Safar. Ya, akhir Safar tahun 11 Hijriah. Baik. Sebelum itu, tanda-tanda untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal sudah ada, ya, seperti tadi ketika haji Rasulullah mengatakan apa? Khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadza. Ambillah dariku cara manasik kalian. Bisa jadi aku tidak lagi bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Kemudian di bulan Ramadan, 3 bulan sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril berapa kali? 2 kali untuk memurojaah Al-Quran. Ya, memurojaah Al-Quran. Biasanya 1 kali, ini 2 kali. Dan tidaklah aku melihat kecuali setelah dekat ajalku. Nah, kemudian ya lebih lagi datang hadis-hadis Nabi tentang dekat kematian beliau itu di akhir bulan Safar. Ya, di akhir bulan Safar. Nah, beliau baru pulang menyolatkan atau menguburkan jenazah seorang Ansor. Ketika itu, sampai Rasulullah di rumah, sakit kepala Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sakit juga. Wa ra'sah. Ya, kata Aisyah, sakit sekali kepalaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bal ana wa ra'sah. Tapi aku sebenarnya yang sakit, lebih sakit lagi kepalaku wahai Aisyah. Kemudian sakitlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu mulai sakit. Jadi dari sakit kepala kemudian jadi demam. Ya, tanggal 29 Safar Rasulullah meninggal. Ada khilaf ya para ulama. Coba tahun meninggalnya Rasulullah saja ada khilaf, apalagi tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini insyaallah. Tahun lahirnya Nabi ada yang mengatakan tahun berapa? Tahun lagi tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang bilang bahkan bulannya bulan Ramadan, bukan Rabiul Awal. Kenapa bulan Ramadan? Karena turun pertama kali Quran kepada Nabi di bulan Ramadan dan genap umur Rasulullah 40 tahun. Berarti Rasulullah lahirnya itu bulan Ramadan, bukan bulan Rabiul Awal. Nanti sebagian ulama mengatakan demikian. Ya, jadi nggak ada kepastian untuk bulan dan tanggal lahir Nabi SAW. Yang jelas
tahun lahir Nabi tahun gajah, hari lahir Nabi hari Senin. Ada syariat puasa Senin itu untuk tidak merayakan hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak puasa tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Dzulhijjah? 1 Syawal teh apa? Idul Fitr. 10 Dzulhijjah, Idul Adha. 2 hari raya Muslim yang haram Muslim untuk berpuasa di 2 hari tersebut. Boleh nggak berpuasa hari Jumat? Nggak boleh kalau menyendirikan hari Jumat untuk puasa, kecuali dia puasa hari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ya, nah puasa dan Rasulullah SAW saat hari Senin puasa untuk memberitahukan tidak ada perayaan dibesarkan di hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi nggak ada perayaan, nggak ada dibesarkan Maulid Nabi, itu bid'ah. Ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para khulafaur rasyidin, tidak dilakukan oleh para imam mazhab yang 4, mulai muncul di tahun 400-an Hijriah. Ya, baik. Nah, itu untuk tanggal lahir. Nah, tanggal meninggal Rasulullah SAW saja khilaf. Ada yang mengatakan tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 13. Itu tanggal meninggal Nabi SAW. Rabiul Awal. Ya, 12 Rabiul Awal. Jadi sebagian ulama mengatakan mereka itu sebenarnya merayakan meninggalnya Nabi SAW, bukan lahirnya Nabi SAW. Ya, karena sebagian ulama memastikan Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, sebagian ulama lain mengatakan kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar Syafi'iyah, dan beliau ini ulama hebat dalam bidang sejarah juga, beliau memastikan atau beliau merojihkan tanggal 9 Rabi' al-Awwal untuk tanggal meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya, kalau tanggal 29 Safar mulai sakit Rasulullah SAW, berarti berapa jeda waktunya itu? Ke 12 atau 13 atau 9 atau 10? Kurang lebih hanya 12 hari gitu kan. Kalau nggak 11 hari, 12 hari. Nah itu sakit parahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah setelah itu demamnya demam berat. Ya, ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan, kata Abdullah ibn Mas'ud. Ya Rasulullah, kok demamnya tinggi sekali ini? Ya, demamnya tinggi sekali. Kata Rasulullah SAW, inni u'ak kama yu'ak ar-rajulani minkum. Aku diberi demam oleh Allah 2 kali lipatnya kalian. Kalau orang 40 derajat, tak berapa tuh? Nabi SAW sampai Rasulullah pakai selimut double, selimutnya udah didobel, itu masih terasa panas tubuh Nabi SAW dari luar. Ya, saking panasnya tubuh Nabi SAW. Sampai berkata, nah lupa ini, kalau nggak Ummu Salamah, satu lagi siapa ya? Ya istri Nabi SAW. Ya, kalau nggak Ummu Salamah, Aisyah. Jadi aku belum pernah melihat orang sakit separah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua untuk menggugurkan dosa, atau kalau kita untuk menggugurkan dosa kita. Kalau Nabi Muhammad untuk meninggikan derajat beliau. Ada seorang wanita mencela humma, mencela demam. Kata Rasulullah, "La tasubbil humma, jangan kau cela demam. Karena demam itu untuk menggugurkan dosa anak Adam, sebagaimana api dapat menghilangkan karat pada besi." Ya, itu kata Rasulullah SAW. Jadi nggak mesti ya kalau dikatakan seseorang sakit dulu kemudian itu tanda tidak baik. Enggak, justru dengan sakit sebelum meninggal itu sebagai penggugur untuk dosa-dosa dia dan untuk meninggikan derajatnya. Rasulullah SAW diberi sakit 2 kali lipatnya manusia biasa. Sampai Rasulullah SAW, beliau punya istri 9, ya asalnya 11, meninggal 2, tinggal 9.
Rasulullah tetap berusaha untuk datang ke istri yang ini, jadi dirawat di istri yang pertama, istri yang kedua, terus sampai Rasulullah bilang terus, "Nah, kemana lagi aku besok? Di rumah siapa aku besok?" Para istri yang lain tahu maksudnya Rasulullah ingin dirawat di rumah istri yang paling beliau cintai. Siapa itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya tahu ya semua istri Nabi Rasulullah SAW itu lebih mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi untuk mencintai misalnya salah satu dia punya punya dua orang istri atau tiga orang istri. Untuk mencintai satu istri dari yang lain lebih itu tidak mengapa. Tapi kalau untuk hak mereka harus terpenuhi semuanya. Harus sama. Ya harus adil. Tapi kalau untuk hati itu boleh dia mencintai lebih satu daripada yang lainnya. Seperti misalnya anak, dia lebih mencintai anak yang satu daripada yang lainnya itu boleh. Tapi kalau untuk hak nafkah mereka harus tetap ditunaikan seperti itu. Baik. Ya. Nah, dipapahlah kemudian para istri Nabi SAW memberikan hak mereka di di apa namanya? Diberikan hak mereka kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha dipapah Nabi SAW oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, ya, dua sepupu beliau. Dan Rasulullah masih bisa melangkah selangkah-selangkah. Dipapah itu masih bisa tertatih-tatih kayak gitu. Ya, ketika dibawa ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, pernah ya ngumpul nih semua istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian memaksa Rasulullah SAW untuk minum obat. Kan orang minum obat kan nggak mau. Akhirnya, ayo buka mulut Nabi SAW. Kan ada orang kalau nggak mau kan dipaksa ya. Dipaksa gitu kan. Oh marah Rasulullah SAW. Nah hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Pada saat itu Abbas baru masuk. Jadi istri-istri Nabi mereka memaksa Rasulullah SAW untuk minum obat. Kemudian Abbas baru masuk. Kata Rasulullah SAW, semua yang ada di rumah ini kisos. Kisos. Ya, kisos. Jadi semua harus dimasukin obat itu juga. Diminumkan obat itu kecuali Abbas. Kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian ya akhir dari sholat berjamaah Nabi SAW adalah sholat maghrib. Ya, di tanggal 29 itu kalau tidak salah. Ya, sholat maghrib yang beliau baca surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat. Biasanya kan kalau maghrib pendek-pendek ya. Nah, tapi terkadang Rasulullah baca juga panjang. Surat Mursalat, surat Tur. Ya, kemudian yang paling panjang Rasulullah baca di surat maghrib surat apa? Al-A'raf. Itu masuk waktu Isya masih belum selesai itu sebenarnya. Ya, nah, ya boleh sekali nanti Salman di sini. Itu mah mau air salat deui. Tapi kami pernah, tapi ngasih tahu dulu. Misalnya di Mahad, insya Allah maghrib nanti akan dibaca surat Al-A'raf. Karena itu sunnah ya. Sunnah sesekali. Ya, mungkin setahun sekali kah, setahun dua kali. Ya, walaupun Syekh bin Baz mengatakan janganlah karena melihat kan untuk mengimami sholat berjamaah. Ya, beliau berwudu, pingsan sampai 3 kali. Masih ada nggak jamaah? Masih ya Rasulullah. Mereka menunggumu. Karena udah nggak bisa, Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Ya, ya Rasulullah, kata Aisyah, Abu Bakar itu rajulun asif. Abu Bakar itu orang yang lembut hatinya. Mata yakum maqamak yabki. Kapan dia berdiri di tempatmu berdiri, posisi imam, langsung nangis saja. Ya, Rasulullah marah. Muru Abu Bakar falyusalli bin nas fa innakunna sawahibu Yusuf. Suruh Abu Bakar untuk mengimami jamaah. Kalian ini seperti wanita-wanita sekitar Nabi Yusuf. Maksudnya apa yang dimaksudkan oleh kita kembali dulu ke Nabi Yusuf ya. Jadi mereka para ibu-ibu nih yang di kota membuat makar. Wah, masa istri Aziz ke pincut sama budaknya. Ya, sebenarnya mereka ngomong seperti itu seganteng apa sih Yusuf itu? Ingin lihat Nabi Yusuf gitu maksudnya. Ya, ingin lihat Nabi Yusuf. Mereka tuh membuat makar kayak gitu.
Nah, demikian pula Aisyah sebenarnya. Aisyah mengatakan demikian, ya Rasulullah, suruh saja Umar. Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Kapan dia berdiri tempat berdiri dia nangis. Maksudnya Aisyah tidak ingin nanti Abu Bakar dipersalahkan oleh para jamaah karena beliau hampir tidak bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah. Abu Bakar ini kalau mengimami jamaah, ya nangis terus, nangis terus, nangis terus. Nanti kalau hampir nggak selesai Al-Fatihah gimana jadinya? Orang bersuudzon kan? Ini gimana surat nggak beres-beres nih? Ya nggak selesai-selesai. Nah, nggak mau ayah beliau seperti itu kan? Itu kata para ulama, maksud dari kata Rasulullah SAW, fa innakunna sahiba Yusuf, kalian ini seperti wanita-wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf. Sejak itulah Abu Bakar mengimami jamaah. Ya, nah kemudian ada beberapa hari setelah itu orang Ansar menangis. Kenapa kalian menangis? Biasanya setiap hari kami mendapatkan ilmu dari Nabi, kami melihat Nabi, tapi udah beberapa hari kami tidak melihat Nabi SAW. Akhirnya Abu Bakar datang ke Rasulullah SAW. Ada seperti ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW coba bawakan aku air dari 9 kirbah atau kirbah. Kirbah itu tempat air dari kulit anak sapi atau kulit kambing, ya. Jadi kambing disisit, jangan ada yang bolong tuh. Jadi tangan dengan tangan diikat, kaki dengan kakinya diikat, kemudian bagian yang bolong itu dijahit. Nah, jadi bagian luarnya itu jadi bagian dalam, udah hilang bulunya semuanya. Jadi tempat air tuh. Tempat air zaman dulu seperti itu. Ana dulu punya, Ana mau bawa dulu sebenarnya ya. Ya, untuk nih kirbah tuh kayak gini. Soalnya belum pernah lihat kan? Misalnya tempat air terbuat dari kulit kambing. Ya, jadi yang lehernya itu tempat minumnya di situ. Nah, kata Rasulullah SAW, ambil air dari 7 kirbah yang belum dibuka. Ya, dari 7 kirbah yang belum dibuka, dikumpulkan, kemudian ada seperti baskom besar, Rasulullah SAW dimandikan oleh istri beliau, ya, agak enteng badan Nabi SAW karena panas sekali tubuh Nabi SAW. Kemudian pergilah Rasulullah SAW ke masjid dengan diikat kepala Nabi SAW dengan serban yang berwarna hitam karena saking sakit kepala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Inna Allah takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikanku sebagai khalil yang sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Lau takhadtu khalilan, kalau seandainya aku mengambil khalil di antara kalian, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Khalil itu orang yang paling dicintai. Tetapi aku sudah dijadikan khullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laknatullah ala Yahud dan Nasara. Laknat Allah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, ada seorang hamba diminta untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia mau untuk tinggal bersama sahabatnya atau dia mau pergi ke sisinya. Hamba tersebut lebih memilih untuk pergi ke sisinya. Ya, kemudian menangislah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sejadi-jadinya. Maksudnya menangis seperti anak kecil nangis. Ya, nggak ada sahabat yang lain nangis, nggak ada. Kata Jabir bin Abdullah, ini aneh nih. Kenapa? Rasulullah kan cuma bilang ada seorang hamba yang diminta untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna, dan Abu Bakar yang paling berilmunya di antara kami, beliau tahu yang dimaksud adalah diri beliau sendiri. Jadi Rasulullah lebih memilih untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, masuklah Rasulullah SAW kembali ke rumah, ya, di hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, Senin Rasulullah meninggal nih. Ya, hari Senin Rasulullah meninggal. Hari Sabtu atau hari Ahad, sebenarnya hari Ahad. Ya, lebih dekat ke hari Ahad. Ketika para jamaah sedang sholat, ini hari Sabtunya ya. Astagfirullahaladzim. Hari Jumatnya, astagfirullahaladzim. Hari Sabtunya Rasulullah SAW itu keluar
ya, keluar dipapah oleh Fadl bin Abbas dan dipapah oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kaki Rasulullah udah terseret nih, udah nggak bisa lagi tertatih-tatih, tapi Rasulullah minta untuk sholat berjamaah bersama para sahabat, sholat zuhur. Ya, Rasulullah duduk di samping kiri Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kebayang ya? Ya, kebayang ya. Ini rumah Rasulullah di sini nih. Ini rumah Rasulullah, kalau ini Masjid Nabawi, ini rumah Rasulullah di sini, dibawa oleh Fadl bin Abbas dan oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas ibn Abdul Muttalib. Kalau tadi kan Fadl bin Abbas. Kalau ini Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Thalib. Dibawa ke pinggir kiri Abu Bakar As-Siddiq yang sudah mulai sholat. Ya. Kemudian Abu Bakar bermakmum dengan sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah duduk, nggak bisa berdiri. Ya, para jamaah mereka bermakmum dengan sholatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, itulah sholat terakhir berjamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, besoknya subuhnya Rasulullah SAW menyingkap tirai di sini, ada jendela di sini, melihat para sahabat sedang sholat. Hampir kami membatalkan sholat karena melihat Rasulullah SAW, betul-betul wajah Rasulullah itu seperti kertas putih yang bersih, ya, maksudnya jadi Rasulullah SAW itu pipinya beliau nggak cekung, nggak gembung gitu, rata dan bersih. Seperti itu disifati oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hampir kami membatalkan sholat karena berhari-hari nggak bertemu Nabi. Ketika lihat Nabi itu sudah luar biasa gitu, seakan-akan ya sudah intinya melihat seseorang yang ditunggu, yang dirindu gitu. Kemudian Rasulullah memberi isyarat, mangga, maksudnya mangga, selesaikan, ya, selesaikan sholat kalian. Ini hari Ahad. Hari Senin pagi, ya, Abu Bakar masuk. Ya, Rasulullah melihat Rasulullah agak enakan badan beliau. Ya, aku agak enteng nih. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bolehkah aku pergi ke istriku yang di Sanuh, namanya Sanuh itu di Kuba, ya, Bani Amr bin Auf. Ada istri Abu Bakar udah berapa hari nggak ke sana karena Abu Bakar selalu standby di sana, khawatir Rasulullah ada apa-apa. Nah, rumah Abu Bakar itu kalau 35 meter Masjid Nabawi, yang paling ujung sana adalah rumah Abu Bakar. Ya, yang istrinya adalah Ummu Ruman, ibu kandung Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Abu Bakar tinggal di situ terus selama Rasulullah sakit. Nah, Abu Bakar minta izin, bolehkah aku pergi ke Kuba ya Rasulullah? Kata, silakan. Kemudian masuk Ali bin Abi Thalib. Melihat Rasulullah baik, keadaannya bagus seperti itu, keluar ditanya oleh banyak sahabat, bagaimana kabar Rasulullah SAW? Beliau terlihat enteng, beliau terlihat ringan. Ya, kata Abbas pada saat itu, demi Allah tidak. Aku sudah banyak melihat Bani Hashim meninggal. Ya, Bani Hashim meninggal. Justru tidak lama lagi umur Rasulullah SAW. Itu kata Abbas ibn Abdul Muttalib. Nah, itu pagi. Nah, waktu duhanya, setelah itu masuk juga Abdurrahman ibn Abi Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, membawa siwak. Ya, kemudian Rasulullah SAW melihat siwak tersebut. Udah lama Rasulullah SAW tidak bersiwak. Kemudian kata Aisyah, "Akhudhu lak ya Rasulullah, maukah aku ambilkan siwak tersebut dari Abdurrahman untukmu ya Rasulullah?" Rasulullah mengangguk. Kemudian dibikin baru lagi, digigit-gigit oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah langsung bersiwak. Nah, itu diantara yang dibanggakan oleh Aisyah ketika Rasulullah meninggal, bersatu air liurku dengan air liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istinanaqatun khairan min. Kata Aisyah, belum pernah aku melihat Rasulullah SAW bersiwak dengan siwak seindah itu. Jadi maksudnya ada orang yang kaku ya dalam bersiwak itu, karena nggak terbiasa dia kaku. Kayak orang sikat gigi kan ada juga yang kaku ya. Ada yang udah luar biasa lancar gitu. Nah, kemudian setelah ini waktu duha, kurang lebih jam 10, jam setengah 11, nah, Rasulullah SAW menunjuk ke atas,
ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, wa mata baina haqinati wa dhaqinati. Kata Aisyah, Rasulullah SAW wafat di antara dagu dan dadaku. Jadi dipeluk oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah meninggal sebelum zuhur. Ya, baik. Ini kemudian ya banyak para sahabat yang tidak percaya, sampai Ummu Salamah, ini rumah Aisyah, sampingnya rumah Ummu Salamah. Rumah Aisyah, rumah istri-istri Nabi semuanya 4x6 semuanya. Baik. Ummu Salamah nggak percaya Rasulullah itu sudah meninggal, sampai Pacul menggali lubang di kamar Aisyah baru percaya Rasulullah itu meninggal. Umar bin Khattab juga tidak percaya. Ya, pergilah wahai pingsan, kata Rasulullah, kata Umar kepada pingsan, pingsan bilangnya. Ya, pergilah engkau wahai pingsan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mughirah ibn Syu'bah, ya Umar, Rasulullah wafat. Kemudian Umar justru memarahi Mughirah ibn Syu'bah. Itu, nah banyak lagi kisah setelah itu. Ya, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di hari Rabu. Hari Senin Rasulullah meninggal, hari Rabu baru dikuburkan. Ya, karena belum ada kesepakatan yang menjadi pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin kaum muslimin. Setelah kaum muslimin bersepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah dikuburkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana beliau katakan, dikuburkan di mana beliau wafat. Ya, baik. Nah, kemudian sekarang ini banyak orang-orang yang mengaku Rasulullah datang ke acara maulid, ke acara ini, ke acara itu. Nah, ini semua khurafat ya. Semua itu adalah kedustaan dan kebohongan. Kalau memang bisa berkomunikasi dengan Rasulullah SAW yang sudah wafat, maka tidak akan ada perselisihan di kalangan para sahabat. Ya, sampai terjadi perang antara sahabat kan, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kalau seandainya masih bisa berkomunikasi mereka para sahabat, ya tentunya mereka minta diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, daripada cuma ngehadirin acara-acara Maulid Nabi lah, Isra Mi'raj lah, ya. Nah, sebenarnya banyak sekali di sini disebutkan, cuman itu yang bisa saya sampaikan. Nah, wadinuhu baqin. Sekalipun Rasulullah sudah meninggal, tetapi agama beliau tetap, agama yang beliau bawa tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama beliau. La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada kebaikan yang Rasulullah tahu kecuali telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Wala syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah telah peringatkan umat beliau untuk hal tersebut. Dan penting ya untuk kita membaca Syama'il An-Nabawi, Syama'il Muhammadiyah, yaitu ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar ketika seseorang dia bermimpi kemudian dikatakan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus tahu seperti apa ciri fisik Nabi. Kalau misalnya dia bertemu dengan sosok yang beruban, banyak ubannya, pastikan itu bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggal dalam keadaan rambut beliau hitam. Ya, uban beliau hanya 20 helai saja, kurang lebih. Ya, kalau dia melihat dalam mimpinya seseorang yang rambutnya lurus misalnya, atau rambutnya keriting, nah itu jelas bukan Rasulullah SAW, tapi setan yang ngaku Rasulullah SAW. Ya, setan nggak bisa menyerupai Rasulullah, tetapi setan dia bisa mengaku dia adalah Rasulullah. Dan itu banyak tuh. Saya mimpi ketemu Rasulullah, saya mimpi ketemu Rasulullah. Kayak gimana? Pakai blue jean,
Gimana pakai topi, pakai peci songkok, yang udah jelas enggak, itu bukan Rasulullah itu. Ya, jenggotnya nggak ada, sebagian jenggotnya dicukur, gimana? Ya, nah kita harus tahu seperti apa ciri fisik Nabi SAW, seperti dada beliau bidang, ya bahu beliau sangat jauh, sangat lebar. Nah, dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau membuat tulisan ya, ada namanya firasatul mukmin, firasat seorang mukmin. Kadang seorang itu dia bisa membaca ini akhlak orang ini kayak gimana sih? Ya, dengan bentuk tubuhnya sebagian. Dan semua para nabi, dada mereka semuanya bidang, ya, atau lebar, antara apa namanya, dari satu bahu ke bahu yang lain itu lebar. Kenapa? Karena kalau istilahnya kita berlapang dada, mudah untuk memaafkan. Orang yang punya dada bidang biasanya dia mudah untuk memaafkan biasanya. Ya, Ibnu Qayyim buat kitab tersebut, bagaimana kalau mata orang seperti ini, kepala orang seperti ini, gaya berjalan orang seperti ini, dan dia ini bisa kita ambil firasat dari orang ini seperti ini biasanya sifatnya seperti itu. Baik, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.